Jadi banyak orang yang mereka belum apa-apa udah nyerah. Misalnya, kayaknya nggak akan berhasil itu mah. Siapa sih gua gitu? Gak bisa apa-apa, gua mah bukan orang lahir dari keturunan orang kaya. Nggak punya privilege. Nggak punya privilege gitu kan, sekarang. Nah, belum apa-apa dia milihnya tuh gagal. Padahal sekarang pertanyaan kan, punten ya, Kang Agus. Kalau Akang mau ngejalanin sesuatu, kemungkinan berhasil atau gagal berapa persen? Nggak ada jaminan kan? Sama-sama belum pasti kan? Sama-sama belum pasti. Apakah itu gagal? Apakah itu berhasil? Sama-sama belum pasti. Kalau belum pasti, kenapa milih gagal? Begini, kalau kita analogikan misalkan anak tangga ya, katakan misalkan ada 10 anak tangga gitu ya. Kalau kita masih di anak tangga pertama, bermimpi untuk langsung nyampe ke anak tangga 10 kan terlalu jauh. Betul. Akhirnya kayaknya nggak mungkin gitu, susah banget gitu. Nah, caranya gimana? Di breakdown jadi plan-plan yang kecil. Masuk anak tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, ujung-ujungnya nyampe 10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Titik Temu, karena tanpa temu kata-kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Ya, kita udah lama banget ya nggak bikin ini konten gitu. Udah hampir 1 bulan kurang lebih. Kemarin kita sedikit-sedikit ada renovasi begitu, sama ya puasa lah ya. Agak capek juga kalau bikin konten puasa sebetulnya. Oke. Biasanya saya ngobrol sama politisi atau birokrat. Kali ini kita ngobrol sama penulis buku nih. Biar saya kelihatan intelek sedikit kan gitu ya. Kali ini sama Kang Rizal Muharram, Kang ya. Ya. Selamat datang Kang di tempat kita. Beginilah tempatnya adanya Kang ya. Ya sederhana sekali. Semoga nanti tahun depan bisa jadi lebih mewah Kang. Amin. Amin, insyaallah. Iya Kang. Kita tuh pernah ketemu kan sebelumnya ya. Ya, udah terakhir ketemu kan 2017 kan ya kalau nggak salah. 2017 dulu saya masih semester 3 kan kuliah. Sekarang semester 12. Coba dia. Ngomong saya udah tua ya. Enggak, kok masih kelihatan sama aja kok kan. Oh gitu ya. Kayaknya saya sih yang kelihatan lebih tua. Ya, terakhir ketemu Akang tuh waktu Akang ngisi acara seminar kepribadian waktu itu di Steven ya, di jurusan BKI. Saya jurusan BKI bukan konseling begini-begini. Wah, keren. Bukan jurusan komunikasi. Jadi mohon maaf kalau agak salah-salah ya. Berarti banyak bisanya. Enggak juga sih sebetulnya. Bisanya ini doang. Gitu. BKI-nya enggak bisa. Ya. Kita nih mau ngobrol-ngobrol soal ini nih. Buku Kang salah satu penulisnya kan ya. Ya, bersama teman-teman Kang. Ya, saya dapat komunikasi dari Kang Aldi Rehan ya. Aldi Rehan. Ya, kakak tingkat saya di kampus lah gitu tuh. Nah, coba yang isinya nih Kang Rizal Muharram nih yang cocok katanya gitu. Buat ngisi bedah apa nih? Bukan bedah buku sih, menceritakan soal buku ini lebih unboxing. Unboxing. Ya, kalau apa itu unboxing review. Nah, buku Dreams Comes True, mimpi menjadi kenyataan. Amin. Iya. Apa nih yang melatar belakangi Akang sama teman-teman nulis buku ini apa nih? Latar belakang nih ya. Iya, latar belakang terbitnya muncul buku ini gitu, kepikiran gitu. Kalau saya nulis buku, luar biasa malas banget ini bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukranillah wa ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya makasih banyak nih Kang Agus, Kang Samsul dan kru dari Sabda News sudah mengundang kami, saya terutama buat jadi tamu podcast di Titik Temu ya. Iya. Tadi apa tagline-nya? Iya, kalau karena tanpa temu kata-kata rindunya kata palsu. Masya Allah. Ya. Kan kita rindu doang nggak temu mah sama aja. Iya. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ini yang melatar belakangi atau akhirnya gimana gitu bisa muncul nih ya. Ya sebetulnya yang pertama adalah segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Oke. Ya. Jadi buku ini Allah takdirkan launching di tanggal 5 Februari 2022. 5 Februari, oke. Itu sudah suratannya ya. Jadi kami semua para penulis ini hanya hanya menjalankan apa yang sudah Allah tentukan ya. Tapi yang latar dari itu semua adalah sebetulnya ini karena tahun pandemi. Di awal tahun 2020 itu kan heboh ya kasusnya. Betul. Dan banyak orang di rumah aja gitu ya, akhirnya gabut gitu kan. Ngapain? Nah, jadi tadi sebut nama Kang Aldi Rehan, beliau founder dari Sketsa Mimpi, itu menggagas sebuah ide gitu ya. Biar bagaimana di tahun pandemi ini meskipun kita di rumah aja tapi tetap produktif gitu. Oke. Nah, kalau bahasanya ini salah satu guru dari yang hadir waktu launching buku itu bilang
ada yang namanya usia historis, usia biologis dan usia historis. Oke, Kalau usia biologis sekarang nih, misalnya saya usia 34 tahun, Kang Agus usia berapa? 24. 24. 10 tahun gitu 10 bedanya ya. Ini Kelihatan. usia biologis namanya, Kang. Tapi ada yang disebut usia historis. Jadi walaupun nanti yang orang yang udah nggak ada, tapi tulisannya terus terkenang, terus dibaca orang, itu usia historis. Nah, jadi Kang Aldi Rehan itu waktu itu di 2020 pernah chat WA ke saya, komen status, Kang nulis buku yuk gitu ya. Saya bingung tentang apa nih Di? Kayaknya tentang ini deh, tentang bagaimana wujudkan impian. Saat itu belum ada judul Dream Comes True. Jadi cerita, oke deh, insya Allah saya konsep dulu ya gitu. Dan akhirnya saya store tulisan. Dan ternyata nggak cuma saya yang dihubungin Kang, ada beberapa penulis. Jadi ini buku antologi ya. Antologi apa antologi? Antologi. Antologi Pak ya. Iya. Nah ini jadi kumpulan dari para penulis, anak-anak muda, cuma saya yang udah lama mudanya. Ya, mereka punya suara hati, punya orientasi mimpi tersendiri untuk berkarya lewat Dream Comes True. Itu sih yang melatar belakangnya. Jadi di rumah aja tetap produktif gitu. Iya, di rumah aja tetap. Kita di rumah aja rebahan biasanya. Nah, itu nulis buku. Justru itu kita tercatat dalam sejarah. Kalau anak cucu nanti akan tanya 30-40 tahun kemudian di tahun itu lagi ngapain? Kita ikut membantu negara. Berkontribusi. Betul. Dengan cara rebahan. Gak keluar rumah. Tapi isinya apa aja nih kalau semua ini? Oke, isinya. Nah, ini menarik isinya. Jadi memang masing-masing dari penulis ini punya semangat tersendiri untuk menyampaikan pesan lewat tulisan. Nah, kalau saya pribadi menulisnya banyak tentang bagaimana bisa mewujudkan mimpi menjadi nyata dengan mengikuti sunatullah gitu ya. Banyak orang yang punya mimpi tapi nggak terwujud. Kenapa? Ternyata tidak sesuai sunatullah, makanya susah diwujudkan. Maksudnya gimana tuh? Agak ngerti tidak? Sedikit saya kurang ngerti. Justru itu saya bikin gak ngerti supaya baca bukunya. Oke, siap. Bagus banget ya promonya. Kalau dibikin ngerti saya nggak baca. Iya betul. Gimana tuh sih? Jadi nah ini apa namanya? Kalau kita punya sebuah keinginan, ya kan? Ada tentunya ada yang cuma sebatas keinginan, pengen aja. Ada yang memang diseriusin jadi sebuah tindakan. Nah itu bedanya mimpi sama impian. Oke. Nah, kalau mimpi ya cuma sekedar pengen gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa deh. Gitu. Nah tapi kalau impian itu ditindaklanjuti menjadi sebuah tindakan. Oke. Gitu. Jadi bagaimana cara mewujudkan mimpi itu jadi nyata dibawa ke level tindakan, bawa ikhtiar situ. Tapi syarat pertamanya harus percaya dulu baru mimpinya bisa terwujud. Walaupun mimpinya itu tinggi banget. Nah iya. Nah sekarang pertanyaannya tinggi atau rendahnya mimpi ukurannya apa sebenarnya? Iya sih. Cuma begini nggak apa-apa ya. Lebih tepatnya begini sekarang. Misalkan kalau saya pengen jadi cita-cita jadi sekjen PBB kan tinggi banget kayaknya. Oh betul. Tapi percaya nggak bisa terjadi? Enggak. Kalau nggak percaya bisa terjadi, kita kan jadi malas ngapa-ngapain. Gitu. Betul. Jadi nggak mau kan? Itu jauh banget itu. Persoalan tinggi rendahnya berarti kan saya sekarang berada di titik ini gitu. Sekjen PBB jauh banget gitu. Oh gitu. Iya. Atau memang itu akan jadi sebuah goal jangka panjang mungkin Kang. Karena kalau gini. Kalau kita analogikan misalkan anak tangga ya, katakan misalkan ada 10 anak tangga gitu ya. Kalau kita masih di anak tangga pertama, bermimpi untuk langsung nyampe ke anak tangga 10 kan terlalu jauh. Betul. Akhirnya kayaknya nggak mungkin gitu, susah banget gitu. Nah caranya gimana? Di breakdown jadi plan-plan yang kecil. Masuk anak tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, ujung-ujungnya nyampe 10. Walaupun dalam waktu yang lama. Waktu lama kan berproses semuanya juga. Iya sih. Nah, kita pengen cepat-cepat aja sih. Generasi kita kan begitu kan. Begitu ya. Iya, pengen cepat aja. Ya. Padahal mie instan juga perlu diproses. Iya. 5 menit kan nggak lama sih. Kalau kita berproses jadi sekjen PBB berpuluh-puluh tahun, ya kalau ada waktu kan. Tapi itu sih ukuran bener, saya juga penasaran nih kalau ukuran tinggi rendahnya kita nggapai mimpi itu emang gak ada ukuran sebetulnya. Iya, coba begini misalnya. Sekarang Kang Agus pakai smartphone dong ya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira 20-30 tahun yang lalu smartphone itu masih sebuah angan-angan halu. Betul. Apa sebuah realita? Halu. Cuma karena ada orang yang mikirin, yang ada mimpi, makanya alhamdulillah hari ini kita bisa pakai smartphone. Betul. Itu loh. Jadi obsesi mimpi tinggi rendahnya itu sebenarnya buat yang punya impian ya gitu. Kalau dia percaya itu bisa diwujudkan, ya kayak siapa? Elon Musk, manusia terkaya sekarang ya. Dia bermimpi untuk bisa sampai ke Mars gitu kan. Mungkin untuk sebagian besar orang apa sih ini orang? Nggak mungkin. Gitu. Tapi Elon Musk mungkin sih. Udah bikin SpaceX gitu kan sebagainya gitu. Artinya apa? Ada tindakan untuk mewujudkan sana. Perkara nyampe apa enggak itu belakangan.
Yang penting ada sebuah usaha, upaya untuk kita mulai melangkah gitu loh. Oke. Itu karena kita percaya. Percaya. Jadi kuncinya percaya dulu kan. Percaya dulu. Nih kalau nggak percaya mungkin nggak doa. Benar. Kalau kita percaya kita pasti doa kan. Iya. Gitu. Kalau udah nggak percaya, susah lah kalau ke situ itu dia. betul. Iya benar. Jadi Betul. mimpi itu penting juga. Berarti punya impian itu penting. Penting kan. Iya sih. Tapi kadang ya gimana ya? Kalau ini nih anak-anak muda sekarang kadang lebih baik hidup mengalir aja gitu, nggak punya impian gini. Kayaknya lebih enak begini daripada harus punya mimpi tapi takut kecewa gitu. Oke, sebetulnya masing-masing orang perlu kita hargai ya, isi kepalanya, pendapatnya perlu kita hargai. Ya mungkin memang ada orang-orang yang sudah merasa dalam tanda petik puas dengan keadaan saat ini, ya nggak apa-apa kita hargai juga. Betul. Gitu kan. Tapi kalau kita misalkan orang yang beriman gitu ya, itu bahkan disunahkan. Ya, misalnya berdoalah kepada aku maka akan aku perkenankan bagimu kan gitu. Betul. Artinya apa? Di situ Allah memberikan sebuah kesempatan pada hambanya, silakan berdoa, silakan minta gitu. Itu bagian dari ibadah. Iya. Ya nggak sih? Benar. Gitu. Berdoa. Ya. Jadi salah nggak punya mimpi? Nggak ada salah punya mimpi, gitu. Betul. Masya Allah. Udah berat langsung bahasan ini. Iya berat banget. Ada siapa yang bilang begitu siapa dulu ya? Sebetulnya nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada tuh cuma upaya yang nggak setinggi cita-cita. Nah, gitu ya. I do agree, setuju banget. Itu ada juga itu keren banget sih itu kata-kata itu. Saya jadi ini loh, jadi termotivasi. Kata-kata gue. Oh gitu. Makasih Wahyu loh. Iya. Nah Kang, Akang juga nuliskan di buku ini. Iya. Pengen tahu nih, Akang nulis apa nih? Spill. Saya juga lupa. Buka aja boleh. Oke, di sini ada. Jadi waktu itu saya nulis tentang pertama, ya itu tentang what if I fall gitu. Jadi gimana kalau saya gagal? Oke. No, what if I fly? Jadi banyak orang yang mereka belum apa-apa udah nyerah. Misalnya, kayaknya nggak akan berhasil itu mah. Siapa sih gua gitu? Gak bisa apa-apa. Gua mah bukan orang lahir dari keturunan orang kaya. Nggak punya privilege. Nggak punya privilege gitu kan? Benar sekarang. Nah, belum apa-apa dia milihnya tuh gagal. Padahal sekarang pertanyaan Kang Punten nih ya, Kang Agus. Kalau Akang mau ngejalanin sesuatu, kemungkinan berhasil atau gagal berapa persen? Nggak ada jaminan kan? Sama-sama belum pasti kan? Sama-sama belum pasti. Apakah itu gagal? Apakah itu berhasil? Sama-sama belum pasti. Kalau belum pasti, kenapa milih gagal? Betul. Ya, benar ya. Kenapa nggak milih sukses? Kenapa milih sukses ya? Nah, jadi banyak orang menganggap what if I fall gitu. Gimana kalau saya jatuh? Gimana saya gagal? No. What if I fly? Gimana kalau saya bisa terbang? Gitu, sama-sama belum pasti kok. Betul. Gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang ini mungkin yang akhirnya jadi latar judul Dream Comes True ya. Bagaimana ini saya menceritakan bagaimana saya bisa mencapai salah satu impian saya di tahun yang pernah terjadi di zaman kuliah dan itu sempat terlupakan dan coba untuk divisualkan kembali, ditulis di tahun 2009. Alhamdulillah Allah bantu wujudkan Allah bantu wujudkan di tahun 2019. Wah ini penasaran pasti kan baca bukunya makanya. Siap. Yang ketiga 5 tips sukses menggagalkan impian. 5 tips sukses menggagalkan impian. Jadi ternyata ada cara-cara yang kalau kita lakukan itu justru bisa menggagalkan, bukan bikin mimpinya akhirnya jadi berhasil. Salah satunya. Nah, salah satunya adalah kita istilahnya gini. Kalau salah satu dari 5 tips menggagalkan impian ya, terlalu ngoyo kan. Apa tuh? Terlalu ngotot gitu sama keinginannya. Gini. Nah itu. Bisa gini. Nah, ini menarik nih. Kenapa gini? Manusia kan udah punya takdirnya sendiri, betul nggak? Iya. Nah, jadi sebetulnya segala sesuatu itu kita itu sebenarnya cuma ngejalanin apa yang sudah Allah tentukan di kehidupan. Oke. Ya. Kalau kita inginkan sesuatu dan harus terwujud, harus terjadi, yang ada kita stres. Nah, harusnya gimana? Ngalir aja. Inginkan, bawa ke doa, lepaskan. Nanti Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Nah, justru kalau kita kepengen melekat gitu ya, bahasanya kemelekatan. Kalau kita terlalu kayaknya harus itu deh, nggak bisa gitu, nggak bisa enggak gitu. Nah, justru sebetulnya kita lagi menggagalkan impian. Kenapa? Nah, ini saya belajar dari Ustadz Adi Hidayat yang CMA. Beliau pernah sampaikan di satu ceramah bilang gini, ada 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Itu. Nah, yang pertama, kalau misalkan Kang Agus nih berdoa, kalau doa itu sesuai dengan kebutuhan Kang Agus, Allah pasti kabulkan langsung. Oke. Jadi doa langsung cash dikasih.
Nah, selama itu menjadi kebutuhan Kang Agus. Tapi ada jenis doa yang kedua. Dikasih sampai kita siap menerimanya. Jadi ada sebuah doa yang ditonda pengambulannya sampai kita siap. Contoh misalnya Kang, kalau Kang Agus sekarang di usia 24 tahun, langsung misalnya doa pengen punya kekayaan 1 triliun gitu. Belum tentu siap Kang. Iya, belum tentu siap. Nggak butuh juga sih. Nggak butuh juga ya gitu. Iya, karena makannya tetap sehari 3 kali ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada ditunda gitu. Misalnya contoh nih ya, Kang Agus dengan kendaraan saat ini misalkan motor gitu ya, rajin taklim, pengajian gitu. Minta mau suatu saat mungkin minta mobil gitu. Nah, Allah ngelihat nih, Allah tahu sama kita nih. Ini pas nggak dikasih mobil gitu. Jangan-jangan kalau dikasih mobil nggak nyampe taklim, kerjaan jalan-jalan ke mall, gitu. Contoh itu ya. Tapi selama kita udah siap, Allah pasti kasih. Nah, yang ketiga ini nih, yang masuk bahasan tadi. Kenapa kalau kita nggak perlu tergoyong? Gini, justru ada doa yang pengabulannya itu diberikan, kita minta A dikasihnya yang B. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Oke, jadi kita nggak boleh terlalu ngotot karena bisa jadi yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan kebaikan kita gitu. Iya. Kalau suratan di ayat Al-Baqarah di 216, mungkin boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, ternyata dia buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu nggak tahu apa-apa. Itu loh Kang. Selengkapnya baca di buku Terima Kasih. Itu spill biar orang pada beli. Asik, insyaallah. Itu kalau tadi doa minta jodoh maksudnya kemana ya? Gitu ya. Gitu ya. Ya Allah gitu ya, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau nggak jodoh ya Allah jodohkan aja jodoh ini. Jangan jodohkan dia dengan yang lain gitu ya. Itu maksa sih. Tapi boleh loh doa minta jodoh nyebutin namanya boleh. Oh, boleh. Boleh kata Ustaz Hidayat, boleh gitu. Boleh yuk. Gitu. Tapi ternyata jodohnya lebih baik lagi kan kita nggak tahu. Iya. Tugas kita kan berikhtiar. Betul. Kayaknya pengen jodohnya mau dia udah kawin sama yang lain. Udah ya sama opa ya. Iya. Insyaallah sebenarnya. Iya. Nah nih. Menurut ini menurut Akang nih. Apa nih? Kita nih kan ngeliat buku nih, yang menarik dari buku ini apa sih Kang? Yang menarik. Yang menarik ya. Yang menarik penulis ya justru ya. Wow. Oke, yang menariknya adalah ini momentumnya keluarnya sama dengan film yang lagi viral kemarin ya. Apa tuh? It's My Dream ya, itu ya. Ini makanya cover-covernya mirip-mirip nih ya. Kapadokia gitu ya. Momentumnya apa sama. Nah, itu juga kita juga nggak janjian sebenarnya sama tuh film ya. Tapi entah kenapa momentumnya sama gitu. Nah, yang menarik adalah sekarang gini aja. Kalau selama kita masih punya keinginan untuk jauh lebih baik dalam kehidupan, punya sebuah pencapaian yang dicapai ya. Kalau kita pengen tahu rumusnya, nah sebagian mungkin ada di buku ini. Ya, jadi kalau misalkan gini, contohnya ya. Kita pengen tahu ada sunatullah yang kalau kita sesuai impian kita dengan sunatullah itu maka bisa terjadi. Tapi kalau kita justru melawan sunatullah tadi, yang terjadi adalah sulit mewujudkan impian. Gitu. Nah, sunatullah itu aturan main lah gampangnya. Sunatullah aturan main. Jadi misalnya gitu ya, kalau kita ambil contoh, kalau misalkan ini ya minuman ya, kalau kita lempar ke atas, dia jatuhnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Berarti sunatullahnya segala sesuatu benda yang dilempar ke atas pasti kan jatuh ke bawah. Sunatullahnya bisa seperti itu. Nah, contoh itu kan ya. Jadi kalau misalnya kita maksa untuk melempar botol ini ke atas dengan harapan dia terbang, itu berarti kita lawan sunatullah. Nah, tapi kalau misalkan kita kerjanya, impiannya atau cara membuat sebuah impian yang sesuai dengan sunatullah, artinya apa? Kita akan dibantu dengan dengan kekuatan dahsyat, kekuatan goib lah istilahnya, pertolongan Allah gitu ya, untuk bisa mewujudkan itu. Jadi kita justru nggak banyak terlalu upaya sampai payah untuk bisa mewujudkan itu, tapi itu dengan mudah Allah wujudkan gitu. Nah, itu penting. Jadi nggak cuma sekedar saya pengen punya A, pengen punya B, tapi pastikan nggak ada A, B itu sesuai dengan cara kerja dunia ini, di universe gitu. Kalau nggak sesuai, biasanya sulit mewujudkan. Sulit. Kalaupun tercapai itu udah kerja keras, sangat kerja keras. Gitu. Ya masih mewujudkan impiannya luar biasa banget. Iya, pasti masih pengen kan, bisa ada keinginan kan. Jadi pas sekjen PBB. Ya. Kalau sering diomongin kejadian biasanya. Wah, amin. Karena ucapan adalah doa katanya. Kayak repot kayaknya sekjen PBB itu. Oh gitu ya. Banyak konfliknya. Oh gitu ya. Tapi siapa tahu memang ke depan akan ada kesempatan Kang.
Iya, Untuk amin jadi sih sekjen kalau jadi PBB. sekjen PBB, cuma kayaknya yang biasa-biasa aja lah. Jangan terlalu ke situ, konfliknya banyak banget. Kita nggak menikmati hidup nanti yang ada. Oke, tadi yang menarik gitu ya. Kemarin tuh lihat-lihat postingan Kak Aldi kan ya di snapnya. Buku ini udah dibeli beberapa tokoh di Provinsi Banten ya kan. Kadispora, saya tahu, terus Kepala Dinas Perpustakaan, Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri juga sama di situ, dan lain-lain. Itu berarti emang sudah apa ya? Emang menarik ya. Dan itu pasti belinya nggak cuma satu kan, diborong. Amin insya Allah, mudah-mudahan begitu ya. Jadi ada sebuah ungkapan gini kan. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Said Ketum. Betul. Nggak usah diterusin, berarti udah tahu ya. Tapi satu tulisan bisa menembus jutaan kepala. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin anak muda ini kan biasanya lekat dengan perubahan, betul nggak? Betul. Agent of change gitu ya. Nah, salah satu yang bisa menjadi wasilah terwujud agent of change tadi adalah dengan tulisan. Karena nanti Kang Agus semakin terkenal, semakin dikenal, semakin viral, itu justru akan semakin sulit menyapa grassroots. Kalau jadi pemimpin nanti beneran jadi sekjen PBB gitu ya. Ini beneran amin. Kan udah nggak sempet tuh belusukan kerja, udah nggak sempet kan? Nggak ada waktu itu. Udah nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah bagaimana kita bisa tetap menyentuh mereka dengan cara tulisan-tulisan tadi. Iya. Nah gitu. Jadi dengan tulisan justru pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai ke level atas, level bawah. Oke. Benar. Jadi nih, kalau tadi bisa banyak yang beli tuh nih tokoh-tokoh Provinsi Banten. Nah, kalau kita nih yang biasa-biasa ini bukan tokoh, kenapa kita harus beli buku ini? Karena harus beli bukunya. Ya selama kehidupan ini ingin, ya ini kan sebenarnya harus beli apa enggak? Enggak harus sih sebenarnya. Oh, enggak harus. Boleh minjem kok. Oh gitu. Iya minjem. Ya yang penting itu kan bukan punyanya, yang penting baca nggak? Iya sih, kadang beli juga nggak dibaca. Nah itu masalahnya, makanya kita nggak mau tebel-tebel, tipis doang. Tahu nggak dibaca. Nah jadi ya selama kita menginginkan sebuah perubahan kehidupan, saya nggak jamin bahwa dengan baca buku ini terus kita langsung abrakadabra sukses gitu ya, enggak gitu. Ini sebagai sebuah upaya aja, sebuah ikhtiar bahwa buku ini salah satu yang bab yang saya tulis ya berdasarkan based on experience yang memang sudah saya terapkan, dan itu memang akhirnya Allah mudahkan untuk jadi kenyataan gitu kan. Ya, yang tadi saya cerita itu saya punya impian di zaman kuliah. Itu dulu emang impian apa zaman kuliah kan? Kenapa? Dulu emang apa impian zaman kuliah kan? Jadi gini judulnya. Dulu zaman saya kuliah itu lagi viral film namanya Mimpi $1 Juta, Mary Riana. Oke, iya, tahu. Itu tahun berapa ya? Saya lupa ya. 2008, 2009 ya. Lagi viral di film itu kan. Masih SD. Oh, ya. Nah, akhirnya film itu saya tonton dan cukup menginspirasi filmnya, dan waktu itu saya juga sama. Sebenarnya ini Kang, ya tadi kayak Kang tuh, bisa nggak kalau jadi sekjen PBB? Saya ngebayangin angka $1 juta itu kan untuk anak kuliah kayaknya halu banget gitu kan? Betul. Gitu ya. Tapi waktu itu saya seru juga ya kalau bisa punya mimpi $1 juta gitu. Nah, pendek cerita itu saya cuma inginkan dan saya lepaskan, nggak melekat gitu. Ya bodo amat, terjadi nggak apa-apa gitu. Nah sampai pada akhirnya tadi kan $1 juta ya. Sampai pada akhirnya di tahun 2019 itu pertengahan tahun saya coba bikin. Nah ini salah satu tipsnya di sini, nanti 5 tips sukses menggagalkan impian. Salah satunya adalah kita cuma pengen tapi nggak tervisual, nggak tergambar, nggak terdokumentasi kan. Nah, waktu itu jadi impian zaman kuliah itu saya lupain tuh, nggak tahu tuh itu hasilnya menjadi sebuah hal yang saya lupakan. Nah tapi di pertengahan 2019 itu, di awal tahun 2019, saya bikin denah Kang, coret-coretan di atas kertas. Ya saya pengen punya kantor, pengen punya aktivitas buat bisnis gitu ya. Denah ada masjidnya, ada security-nya, ada lapangan parkir luas dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya saya waktu itu ya itu bentuk ini aja kan, kata motivator katanya divisualisasikan. Saya tulis tuh. Nah ternyata saya ketemu satu lahan ya belakang rumah orang tua saya. Itu lahan kosong, kayaknya cocok ini nih kalau dibikin tuh ya. Tapi balik lagi, aduh rehabnya butuh duit gitu kan. Nah, gitu ya. Tapi setiap lewat saya salawatin terus, saya pegang tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah kalau memang ini buat hamba mudahkan gitu kan. Saya salawatin gitu ya. Setiap lagi pulang dari masjid ya, nggak selalu ke masjid juga sih sebenarnya. Alhamdulillah nggak terwujud.
Enggak kejadian. Itu masih punya orang lain, bukan jadi punya saya. Nah, tapi di pertengahan 2019 saya tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang mengajak saya kerjasama, dan akhirnya saya disuruh mampir ke tempatnya, dan saya datang ke tempatnya, dan akhirnya Masya Allah tabarakallah ternyata itu sesuai dengan apa yang saya gambarkan Kang, di denah itu, dengan lengkap dengan fasilitasnya. Ya, jadi saya diajak kerjasama dengan yang punya lahan, dan akhirnya saya tanya waktu itu, ini luas tanahnya berapa? 1,4 hektar kata dia. Harga tanahnya per meter berapa? Udah 1 juta katanya. Jadi kalau hitung 1,4 hektar kali 1 juta sama dengan berapa yuk? 14 miliar. 14 miliar itu berapanya dolar? 1 juta dolar. Terwujud gak? Iya sih. Di usia 31 tahun. Apakah saya sengaja mencari itu? Enggak. Apa sengaja saya ngotot pengen 1 juta dolar? Enggak. Tapi entah kenapa, impian selintas dulu zaman kuliah, itu Allah kasih jalan. Nah, salah satu wasilahnya adalah dengan memvisualisasikan. Nah, jadi kalau kita punya mimpi nih teman-temannya, itu jangan cuma diucapkan, jangan cuma dibawa ke doa. Bikin gambarnya. Kebutuhannya buat apa? Dan, jangan egois, salah satu tipsnya. Maksudnya apa? Saya tuh pengen kaya, kenapa? Saya pengen bikin orang-orang di kampung saya tuh diem, jangan menghina saya. Itu egois namanya. Ya. Tapi ada juga sih begitu. Ada begitu. Nah, itu biasanya agak sulit Kang kewujudnya Kang. Yang lebih mudah kewujud itu biasanya kenapa pengen kaya? Karena saya pengen bangun sekolah, pengen bangun rumah sakit, pengen bisa umrohin banyak orang. Kenapa? Impiannya meluas buat banyak orang. Biasanya itu lebih mudah terwujud. Oh gitu. Iya. Jadi kalau punya mimpi salah satu yang perlu kita setting di mimpi itu adalah gunakan ini tujuan untuk kemaslahatan banyak orang, buat amal soleh, bukan buat kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi biasanya agak sulit mewujudkan. Gitu. Masya Allah panjang nih ya. Jangan banyak ceritanya. Nanti nggak dibaca bukunya. Dibaca. Ini mimpi jadi sekjen PBB berarti pas. Soalnya buat kemaslahatan banyak orang. Nah itu Masya Allah. Bisa aja nih kalau itu sesuai. Ya siapa tahu nih ada yang lewat nih malaikat nih ya. Iya. Dengar doa kita kan dikabulin Masya Allah. Amin. Kalau ngasih maslahat, kalau ngasih konflik lagi. Repot juga. Nah tadi sempat disinggung-singgung soal sketsa mimpi kan. Sebetulnya sketsa mimpi ini apa nih? Sketsa mimpi. Wah, ini sebenarnya yang lebih pas nerangin ini sebenarnya Mas Aldi Rehan sebenarnya. Beliau foundernya Sketsa Mimpi. Tapi gampangnya gini lah, sederhananya gini. Ada sebuah ungkapan kan. Kalau kita pengen cepat sampai, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalan bersama-sama. Oh iya. Iya, jadi kalau kita pengen cepat sampai nih, ya udah jalan sendiri aja gitu. Tapi kalau pengen jauh jaraknya, berjalan bersama-sama. Iya. Nah, jadi Sketsa Mimpi ini berisi orang-orang yang satu frekuensi, yang punya kegelisahan sama, punya minat yang sama untuk sama-sama berkembang. Salah satunya bagaimana tetap produktif di era pandemi. Nah, itu kita kumpul di Sketsa Mimpi ini. Jadi ini ikhtiar-ikhtiar atau usaha upaya-upaya yang bisa kita lakukan di tengah keadaan yang mungkin sedang tidak bersahabat gitu kan. Sederhananya seperti itu. Betul. Oke. Berarti Sketsa Mimpi itu memang kumpulan orang-orang yang memang satu frekuensi lah gitu. Satu frekuensi dan punya mimpi. Punya mimpi betul. Oke, luar biasa berarti ya. Harus ngobrol banyak juga sama Kak Ali berarti ini. Iya. Ini orangnya tadinya mau ke sini nih, tiba-tiba malam ke Bandung katanya. Oh iya. Bisanya itu. Masya Allah. Mungkin lagi itu juga kali. Lagi mau tulis part 2 kali ya. Ada. Amin. Lagi inspirasi mungkin ke Bandung. Bisa jadi. Amin lah, semoga ada buku kedua lagi. Ini baru cetakan pertama udah laku berapa? Yang tahu Mas Aldi, saya nggak terlalu terlibat teknisnya saat itu. Jadi Masya Allah tabarakallah, saya makasih banyak Mas Aldi Rehan itu. Jadi saya cuma diminta kirim draft tulisan gitu ya. Saya kirim, ternyata segala sesuatunya, covernya, editingnya, launching sebagainya diurusin sama beliau. Super sekali kali ini. Iya Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan jadi amal solehnya Kak Aldi gitu kan. Luar biasa kali ini. Oke. Sebetulnya pengen masih ngobrol banyak-banyak ini. Silakan kita ini waktunya sudah terbatas nih kita di sini. Oh gitu. Iya. Bukan udah bosan ngomong saya? Enggak sih kan, kita ngobrol belakang-belakang. Oh gitu ya. Tadi kita ngobrol belakang soal LGBT, saya tertarik ngobrol ini sebenarnya. LGBT, waduh. Kita ngomong. Nanti publikasi banyak repot kita. Aduh, tapi emang rame sih. Kemarin juga bikin konten soal itu kan, Mahfud MD ya. Di Instagram kita dan rame juga yang komen. Oh iya. Yang
Apa mau dihadirkan bintang tamunya ke sini? Agak repot sih kalau Oke, gitu. betul. Kita yang belum apa-apa kita udah diusir Pak di sini. Nanti ditinggalin follower lagi. Pasti. Oke, mungkin itu aja Kang ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Banyak hal yang perlu saya tahu dari Kang ini. Kita terakhir ngobrol, bukan ngobrol sih, itu seminar. Belum sempat ngobrol apa-apa kita kan waktu itu. Semester 3 juga waktu itu masih blow on banget. Sekarang juga sama. Suka ngerendah kayak sih Masya Allah. Enggak, bukan suka ngerendah, emang begitu lah. Oh, gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih Kang Rizal Muharam. Sama-sama. Lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.